Qatar disebut-sebut sebagai negara Islam pertama yang menjadi tuan rumah pesta sepak bola dunia atau Piala Dunia. Sebab itu pula, Qatar memanfaatkan momen-momen tersebut sebagai ajang mempromosikan Islam di mata dunia dengan mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh negaranya. Halo, Assalamualaikum Sobat Channel. Kembali lagi dengan Ati Nabil. Kali ini, Ati Nabil akan bercerita mengenai 4 cara Qatar mengenalkan Islam di Piala Dunia. Sobat Channel, ada beberapa cara yang dilakukan Qatar untuk menyelipkan nilai-nilai Islam melalui perhelatan akbar olahraga tersebut. Mulai dari upacara pembukaan yang melibatkan pembacaan ayat suci Al-Quran hingga memperdengarkan kumandang azan di stadion. Yuk kita simak saja satu persatu. 1. Dibuka dengan ayat suci Al-Quran. Sobat Channel, pembukaan Piala Dunia 2022 di Al Bayt Stadium pada Minggu 20 November 2022 turut disemarakan dengan lantunan potongan ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Hujurat ayat 13. Lantunan tersebut dibawakan oleh seorang YouTuber asal Qatar bernama Ghanim Al-Muftah yang didampingi oleh aktor asal Amerika Serikat Morgan Freeman. Ghanim dan Freeman menampilkan teatrikal tentang potongan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut yang menyoroti tentang kesetaraan derajat manusia di mata Allah. 2. Mural hadis. Dilaporkan Doha News, Qatar juga menyuguhkan mural-mural hadis yang dipasang di sejumlah titik-titik strategis Doha seakan menyambut para tamu undangan negara lain. Qatar mempromosikan Islam lewat hadis-hadis Rasulullah SAW yang berisikan pengingat amal kebaikan. Salah satu bunyi hadis yang ditemukan pada salah satu sudut jalan Doha tersebut adalah sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Barcode perkenalan Islam di hotel. Sejumlah hotel di Doha didesain khusus untuk memasang barcode di kamar pengunjung. Menurut Al Jazeera News, barcode tersebut ditujukan sebagai media untuk memperkenalkan Islam yang ditampilkan dalam banyak bahasa. Barcode tersebut mengarahkan pada laman ke Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Qatar. Tampilan pertamanya menyajikan pilihan bahasa yang dapat dipilih pengguna. Lalu, tampilan akan mengarah pada profil perkenalan Islam, tulis Al Jazeera. 4. Bir dan dukungan untuk LGBTQ+ dilarang. Meminum bir merupakan tindakan ilegal di Qatar yang sejalan dengan aturan Islam. Sebagai tuan rumah, Qatar melarang aksi menenggak alkohol tersebut di semua stadion Piala Dunia Qatar. Meski demikian, FIFA melakukan lobi khusus kepada panitia Piala Dunia 2022 untuk mengakomodasi para supporter yang datang dari negara-negara seperti Eropa dan Amerika Latin. Dikutip dari Detik Sport, alkohol hanya akan dijual di zona supporter seperti FIFA Fan Festival yang berkapasitas 40.000 orang yang berada di sebuah tempat di pusat Doha, yaitu di Taman Al-Bida. Tak seperti Piala Dunia yang sudah-sudah, bir tak akan disediakan sepanjang hari, namun hanya dijual di waktu-waktu yang sudah ditetapkan, kata seorang sumber pada Reuters. Di samping itu, Qatar juga melarang berbagai simbol LGBTQ+ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, dan yang lainnya selama perhelatan. Bahkan panitia pun menyiapkan sanksi khusus bagi tim peserta yang nekat melanggarnya. Demikianlah Sobat Channel, Qatar dengan giatnya mengenalkan Islam di momen-momen yang sangat tepat. Bahkan banyak sudah yang mendadak menjadi mu'alaf di sana. Kabar ini juga dikonfirmasi oleh seorang jurnalis dan peneliti yang sedang bertugas di Qatar. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh para penggiatnya menjadi faktor penyebab 500 lebih orang memilih memeluk agama Islam. Menurut salah satu penggiat dakwah, jumlah
orang-orang yang masuk Islam selama Piala Dunia di Qatar berjumlah 588 orang. Penggiat dakwah itu juga mengatakan akan mendukung dan menunjukkan kepada mereka yang baru memeluk agama Islam tersebut mengenai kedamaian Islam. Oke Sobat Channel, sampai di sini dulu berita mengenai Qatar mengenalkan Islam ke seluruh dunia. Semoga suatu saat nanti Indonesia juga bisa mengikuti jejak Qatar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, share juga bila menurut Sobat Channel konten ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.